Berondong tampan mengejar cinta. Episode 39. Kecupan di pagi hari. Berita tindak korupsi yang dilakukannya menyebar pesat karena salah satu awak media yang kedapatan mencuri berita. Entah bagaimana caranya padahal wartawan sudah dibubarkan sejak tadi bersamaan dengan bubarnya para pendemo. Satu yang Fendi harus lakukan ialah menemukan Rudy, karena kalau tidak ia benar-benar akan menanggung ini sendirian. Aldi tidak menyangka, ini semua di luar dugaannya. Ia baru saja akan bertindak saat tuan mudanya sudah kembali dari mengejar cinta calon istrinya, namun ternyata masalah itu datang lebih awal, membuat ia harus bekerja lebih ekstra. Rudy pagi-pagi sudah berada di apartemennya, mengatakan sebab mengapa semua itu bisa terjadi. Aldi mengangguk paham lalu ia melakukan sesuai yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Disinilah Rudy Kurniawan sekarang, di sebuah negara pusatnya mengubah wajah seseorang. Ya, Korea. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah mengoperasi plastik wajahnya, ia akan membuang semua tentang Rudy Kurniawan. Semuanya, kecuali keluarga. Keluarganya sudah menyetujui, uang bisa membungkam semuanya begitupun dengan anak istrinya, semua ini bisa mereka lakukan demi rupiah. Identitasnya sudah diganti, ia bagaikan orang baru, hanya tinggal menunggu bagaimana bentuk wajah barunya saja. Aldi benar-benar mempersiapkan segalanya, termasuk melindungi privasi seorang Rudy Kurniawan. Rahel tidak bisa dihubungi karena kendala sinyal di daerah itu, jadi ia tidak mengetahui semua yang terjadi. Saat ini ia sedang berusaha membujuk wanitanya setelah tadi subuh memang benar terjadi siraman kalbu yang bergema menggetarkan hati jiwa dan raganya. "Bay, kau masak apa?" Tanyanya sambil mencomot ikan goreng yang sudah tersaji di meja makan. Rasanya dimulai pagi ini ia menjadi manusia paling beruntung. Tidak ada telepon dari Aldi, tidak ada sekolah, hanya ada drama rumah tangga yang harus ia selesaikan saat ini. Tidak ada jawaban dari Evelyn, ia masih marah karena Rahel menyelinap masuk ke kamarnya menggantikan Ipah, bahkan Rahel sudah tidur di sampingnya. Ya walaupun sebenarnya ia tidak punya alasan untuk marah, bukankah perihal tidur bersama itu sudah biasa? Bi Ida yang melihat perdebatan dua anak manusia di hadapannya nampak tersenyum senang. Yang satu ganteng, yang satu cantik, serasa lagi nonton sinetron aku ini. Ya elah Bay, kan udah dibilang cuma tidur bareng, gak bakal dibuntingin, ucap Rahel, lagi-lagi ia tidak bisa menyaring kata-katanya. Evelyn memanas, Rahel keterlaluan, dasar gak ada akhlak. Bagaimana bisa ia berkata demikian sedangkan Bi Ida nampak nyengir seperti salah tingkah. Evelyn meninggalkan pekerjaannya ia sungguh malu dihadapkan dengan situasi seperti itu, sedangkan Rahel nampak biasa saja, bocah itu benar-benar menanggalkan rasa malunya. La memilih menunggui Rahel di kamar yang tengah tertidur, bayi baru lahir memang seperti itu, tidur makan begitulah tanpa harus memikirkan masalah berat seperti orang dewasa. Rahel menyusulnya ke kamar. Ternyata bocah itu masih belum lelah membujuknya. La masih diam membisu, karena marah-marah pun percuma, Rahel punya banyak kata untuk menangkis ucapannya. "Bay, jangan marah lagi ya," ucap Rahel lagi. Diam, tidak ada jawaban. "Bay, kalau diam kayak gini aku gak tahu harus ngapain, ngomong dong jangan cuekin aku." Evelyn hanya mendelikkan matanya. Ia tidak habis pikir seseorang yang katanya selalu bersikap dingin ini mengapa jadi sangat tidak tahu malu jika sedang bersamanya. Kap, Rahel menggunakan jurusnya, ia tidak peduli amarah Evelyn, karena baginya semakin Evelyn marah semakin menambah kadar sukanya pada wanita itu. Menahan tengkuk wanitanya, mengecup abis biber yang selalu menjadi semangat baginya, kecupan itu semakin menuntut namun Evelyn masih mengunci pertahanannya, tapi tidak juga melakukan penolakan. Rahel masih betah dengan itu, ia sengaja begitu Evelyn kehabisan nafas ia tahu apa yang akan ia lakukan. HPP. Kecupan itu terlepas setelah Evelyn merasa butuh meraup oksigen. Hah, namun belum sempat marah karena kelakuan Rahel, mulut yang sedang terbuka itu tidak dibiarkan nganggur, Rahel kembali menyerangnya, lembut tapi menuntut, saling bertukar selaiva, membuat Evelyn sejenak melupakan bahwa ia saat ini sedang marah. Ia mulai memejamkan matanya, oh sejujur-jujurnya, Evelyn sudah mulai terbuai.
Rahel yang melihat itu tersenyum bangga dengan jurus terakhirnya, ia semakin memperdalam kecupannya. Asmara pagi yang aduhai itu berhasil membangkitkan semangat mereka yang sudah sama-sama terbuai. Rahel hampir saja lepas kontrol karena Evelyn juga membiarkan semuanya terjadi. Kalau sudah begini, bagaimanapun semakin membuat Rahel ingin memiliki Evelyn seutuhnya. Ia sudah tidak sabar ketika si perkasa di balik sana mulai meronta-ronta seperti mencari sarang. Sial, kemana dia? Fendi masih saja terus mencoba menghubungi Rudy. Keputusan dari pihak perusahaan sudah bulat, ia harus mengganti ketekoran kas dalam waktu tempo 2 minggu, jika tidak kasus ini akan berlanjut ke pihak berwajib. Penjara, membayangkannya membuat Fendi bergidik ngeri. Baru saja ia menikmati hidup, namun bahagia seakan tidak berpihak padanya. Padahal ia sudah berangan untuk memboyong Evelyn ke rumah barunya, entahlah mungkin beberapa hari yang akan datang rumah itu juga sudah akan menjadi milik bank, karena hanya itu satu-satunya cara agar ia bisa lepas dari jerat kasus yang menimpanya. Terancam dipecat, sedang ia masih terkait hutang yang tidak sedikit dengan perusahaan, begitu sulit yang akan ia hadapi, hidupnya kini benar-benar kacau. Kali ini ia memilih mendatangi rumah Rudy, sebisa mungkin ia harus mendapatkan informasi keberadaan Rudy. Tok tok tok. Pintu ia ketuk pelan, terdengar sahutan dari dalam semakin mendekat. Nampak wanita yang ia tebak adalah istrinya Rudy membukakan pintu. Ada apa mas? Pak Rudy-nya ada mbak? Tanyanya enggan berbasa-basi. Kenapa sih banyak banget yang cari Rudy? Kemarin juga, hari ini juga, masalah kantor. Saya nggak tahu ya mas, yang jelas saya sama dia udah gak sama-sama lagi, ketus dini istrinya Rudy. Dari nadanya Fendi bisa menebak bahwa pasangan suami istri itu sedang tidak baik-baik saja. Maksud mbak? Iya, dengar ya mas, saya sudah akan bercerai dengannya, tinggal tunggu putusan dari pengadilan saja, sudah hampir 1 bulan kami gak tinggal satu rumah lagi. Jadi kalau kalian tanya saya nggak tahu di mana Rudy, aura permusuhan jelas menyeruak di sana. Apa mbak tahu di mana dia tinggal selain di sini? Saya janji tidak akan mengganggu mbak lagi. Tolong saya mbak, ini demi hidup saya, ucap Fendi dengan sambil mengatupkan kedua tangannya. Saya nggak tahu, saya sama anak-anak sudah tidak peduli lagi dia mau hidup di mana. Tolong mbak. Duh mas, maaf ya, saya bukannya nggak mau nolong. Saya benar-benar nggak tahu, hubungan kami sedang tidak baik, tolong mengerti, saya nggak tahu itu si Rudy di mana. Fendi pun mengalah, ia memohon undur diri, entah kemana lagi ia harus mencari Rudy. Rahel sedang berada di sekolah Ancila, hari ini ia akan mengantarkan Ancila dan menunggui gadis kecilnya itu bersekolah. Karena menurut penuturan Pak Ramli di sekolah Ancila masih ada sinyalnya. Namun ternyata setelah ia berada di sini sinyal itu tidak memadai untuk membuka internet, koneksinya sangat lemah, sedang ia harus melakukan pengecekan pada perusahaannya, sudah dari kemarin ia tidak mendapatkan kabar terbaru karena susahnya sinyal. Lah menggerutu, kenapa harus menemukan Evelyn di tempat terpencil seperti ini. Dengan terpaksa ia harus menunggui gadis kecilnya itu sampai pulang sekolah, setelah itu mungkin ia akan pergi ke kota sebentar mencari sinyal dan menulai pekerjaannya. Menjadi yang paling ganteng di antara para orang tua yang menunggui anaknya, ternyata bukanlah ide yang baik, apalagi para ibu-ibu doyan gosip di sekelilingnya ini nampak mengenali wajahnya. Bisik-bisik mulai terdengar, walau risih namun Rahel mencoba cuek saja. Rahel yang artis itu kan? Tanya salah satu ibu-ibu di situ, bertubuh gempal dengan uban yang sedikit menambah nilai seni di rambut hitamnya namun masih pede terbukti dengan lipstik merah merona yang ia kenakan. Rahel mengangguk pelan, ia tidak tahu bagaimana cara yang baik menghadapi fans seperti ini, semoga saja tidak barbar, biarlah kalau hanya doyan gosip, baginya itu masih bisa diatasi. Boleh minta fotonya? Tanya ibu itu kemudian. Entah kekuatan apa yang merasukinya, Rahel ternyata mengangguk teratur menyetujui, mungkin karena tubuh ibu itu yang bagai atlet sumo jadi Rahel enggan berbuat masalah. Tapi bukankah Rahel manusia yang tidak takut apapun? Cekrek cekrek cekrek, wah indah sekali pemandangannya, kini wajah Rahel sudah tersimpan di galeri ponsel milik ibu-ibu bertubuh gempal itu. Mengikut lagi rombongan yang lain,
Rahel melongo tidak percaya, siapa yang menyangka ternyata ibu itu adalah testernya. Jika berhasil maka yang lain akan mengikuti. Dan terjadilah Rahel jadi supermodel dadakan mereka. Tidak ada saweran, hanya ada ucapan terima kasih seikhlasnya yang Rahel terima. Menyedihkan sekali, apa ada pahalanya jika ia melakukan ini semua? Apa-apaan ini? Di mana rumor yang katanya seorang Rahel Ares Adrian hidupnya tidak suka disentuh? Bahkan hari ini ia sudah bersentuhan dengan orang lain entah sudah berapa puluh kali dengan melayani foto bersama setidaknya sebanyak 25 orang. Padahal ia sama sekali tidak tersenyum, berpose dengan ekspresi yang begitu kaku seperti itu masih saja dianggap tampan oleh ibu-ibu di hadapannya ini yang tak hentinya mengagumkan bangga hasil jepretannya. Satu hal yang ada di pikirannya saat ini, ia berharap Ancila cepat keluar, ia hanya ingin pulang tidak peduli kelas putrinya sudah selesai apa belum. Sebenarnya ia sangat beruntung, karena tindakannya yang menerima ajakan foto bersama membuat para ibu-ibu di situ lupa tujuan awal mereka menyapa Rahel. Tentu saja mereka para emak-emak julid ingin sekali menanyakan apa hubungan Ancila dengan pewaris keluarga Adrian itu, bukankah Rahel adalah anak tunggal? Kini lihatlah mereka benar-benar lupa, dan sibuk mengamati hasil jepretan yang bagai mahakarya itu. Begitu banyak masalah berdatangan, Pak Adrian nampak lelah, dimulai dari pertengkaran hebat dengan putranya kini hidupnya tidak lagi bisa tenang, bahkan sampai hari ini ia tidak bisa melihat wajah putranya lagi. Rahel benar-benar membatasi ruang temu mereka. Dalam kesendirian dia mulai menyesali perbuatannya. Ia mengingat kembali masa kecil Rahel, saat ia begitu bahagia mendapatkan titipan dari Sang Pencipta. Penantiannya selama 10 tahun, ia berjanji akan menjaga dengan seluruh nyawanya, namun kenyataannya ia sendiri yang membuat Rahel begitu sulit dikendalikan seperti sekarang. Anak itu menjadi pembangkang karenanya, karena ia yang selalu mementingkan egonya. Baginya saat itu Rahel adalah satu-satunya pewaris keluarga, karena istrinya tidak memungkinkan untuk hamil lagi. Mulai dirasuki rasa ketakutan, papanya baru saja meninggal karena sakit namun penyebab sakitnya itu tidak normal, dikabarkan karena persaingan bisnis lawan tega membuat ayahnya menderita hingga berakhir dengan kematian. Di pikirannya ia hanya punya Rahel, maka dari itu ia mendidik Rahel dengan penuh penekanan, yang ia tahu hanyalah perusahaannya harus diselamatkan. Bodohnya saat itu ia berpikir bagaimana jika terjadi sesuatu padanya maka Jasonlah yang akan naik menggantikannya. Tanpa ia sadari, sejak saat itu Rahel tidak pernah lagi menatapnya dengan senyuman. Aldi masih berkutat dengan setumpuk pekerjaannya, setelah tadi tuan mudanya sudah bisa dihubungi, ia nampak sibuk tidak kenal waktu. La juga sudah memberitahukan berita terkini yang dialami Asa Group, tuan mudanya itu sudah memberi tugas penuh padanya untuk semakin merumitkan masalah, dan memastikan Fendi harus berakhir di penjara. Mudah saja baginya, ia hanya tinggal selalu mengamankan status Rudy saja. Ah iya Rudy, pria itu sebentar lagi tampil dengan wajah berbeda, identitas yang berbeda, ternyata belajar banyak hal dari tuannya membuat ia bisa melakukan sesuatu di luar batas seperti ini. Kalau boleh jujur ia sangat mengagumi tuan mudanya, terlepas dari sifat yang begitu kejam. Sementara di lain tempat, Mama Mila berjalan tergesa-gesa meninggalkan bandara. Ia akan mencari taksi untuk membawanya ke tempat Evelyn berada. Sudah sampai di Pulau Belitung, tempat yang ia rasa aman untuk menyembunyikan Evelyn, tanpa ia ketahui kenyataan yang sebenarnya. Hati dan pikirannya tidak berhenti membayangkan wajah Evelyn, bagaimana keadaan wanita dan anak-anaknya itu, ia tidak menyangka akan sesulit ini menghubungi Evelyn. 3 jam berlalu, sekarang sudah sore hari, Mama Mila sudah sampai pada tujuannya, ia mengetuk pintu rumah itu. Evelyn membuka pintu, dilihatnya seseorang yang sangat ia khawatirkan, begitupun Mama Mila, ia juga sangat mencemaskan wanita yang sudah ia klaim menjadi calon mantunya itu. Mama. Hai, gimana kabar kalian? Mama gak bisa hubungin Pak Ramli jadi gak bisa tahu kondisi kalian, dari kemarin-kemarin gak nyambung mulu, kamu baik-baik aja kan? Ancila, Rahen gimana gak ada yang rewel kan, gimana? Mama Mila langsung mencerca Evelyn dengan banyaknya pertanyaan, sejak kemarin ia memang tidak bisa menahan kegelisahannya, karena itu ia memutuskan untuk secepatnya menyusul Evelyn. Evelyn pun sama,
Percayalah selain memikirkan Rahel pikirannya selalu tertuju pada Mama Mila. Bagaimanapun ini adalah rencana mereka berdua, sudah tentu Evelyn tidak akan tinggal diam jika terjadi sesuatu pada Mama Mila. Semuanya baik kok Ma, semuanya baik-baik aja. Saling berpelukan, melepas rindu dan segala pemikiran buruk, melihat tidak ada kecacatan dalam tubuh masing-masing membuat keduanya bernafas lega, sudah pasti benar semuanya baik-baik saja. Sayangnya sebuah kenyataan di hadapannya membuat nafas Mama Mila seakan ingin berhenti saat itu juga. Bagaimana bisa ini terjadi? Apakah Evelyn yang melakukan semuanya? Tidak. Tidak mungkin, bukankah Evelyn sudah berjanji tidak akan memberitahukan keberadaannya pada siapapun? Lalu apa-apaan yang di hadapannya ini? Ada apa Ma? Rahel masih menikmati secangkir teh hangat yang disuguhkan Bi Ida saat Evelyn membukakan pintu untuk tamu yang akan datang. La sedang menyaksikan pemandangan yang miris baginya. Sayang sekali kedua wanita di hadapannya ini beberapa hari yang lalu berencana melawannya, namun ia tidak bisa begitu mudah dikendalikan hanya dengan menjauhkan Evelyn darinya. Mamanya terperangah, seolah bertanya bagaimana bisa ia berada di sini. Ada apa Ma? Tanpa menghiraukan keterkejutan mamanya, Rahel santai saja bertanya. Kamu, gimana bisa kamu di sini? Tanya Mama Mila gugup. Mulutnya sudah mengambil ancang-ancang hendak marah namun urung ia lakukan, ia tidak ingin membuat Rahel dalam kemurkaan lagi, sebisa mungkin tidak membuat putranya tersinggung. Justru aku yang harusnya nanya, Mama kenapa bisa di sini? Bukannya waktu itu Mama bilang gak tahu Evelyn di mana. Jadi ngapain di sini, temu kangen? Ucapnya santai, bak terbalik Mama Mila merasa orang yang paling tersudut saat ini. Rahel, Mama ngelakuin ini semua juga demi kamu ya. Haruskah Mama Mila membuka semuanya? Sudah kepalang tanggung jika sudah basah baiknya mandi sekali. Ia tidak menyangka kebohongannya hari itu akan menjadi sebuah bumerang baginya. Demi aku. Sudah ku bilang jangan ikut campur masalah aku dengan Evelyn. Urus saja bisnis yang selalu kalian banggakan, sarkas Rahel. Rahel. Kali ini Evelyn, ia yang tidak pernah berbicara keras pada orang tua, tidak terima dengan cara Rahel menanggapi masalah. Oh ya, sebentar lagi aku juga bukan apa-apa bagimu jika sudah bertemu dia, ucap Rahel sembari menatap tajam pada keduanya. La membuang gelas teh yang isinya masih sisa setengah sehingga gelas itu pecah berhamburan. Lihat gelas itu, apa bedanya denganku? Bentak Rahel, tatapannya semakin sinis penuh kekecewaan. Rahel, nak Mama minta maaf, Mama tidak bermaksud. Sudahlah, tidak ada yang perlu minta maaf, semuanya sudah terjadi, ucap Evelyn menenangkan Mama Mila yang kini terlihat bahunya mulai berguncang. Sedangkan Rahel masih diam, jauh di lubuk hatinya ia tidak ingin membentak mamanya, namun ia benci siapapun yang telah berani memisahkan ia dengan Evelyn sekalipun itu hanya sekedar berencana memisahkan. La masih ingat saat itu, saat ia bertanya dengan sangat memohon, ia menanyakan di mana Evelyn, kemana Evelyn pergi, namun mamanya hanya menggeleng pelan dan malah memberikan sebuah surat padanya. Surat yang isinya jangan mencari Evelyn, hal bodoh semacam itu tidak akan mungkin ia turuti, sekali lagi Rahel adalah rajanya memerintah mana mungkin ia bisa diperintahkan seperti itu. Baik, jangan seperti ini, ucap Evelyn lembut. Bahkan kini ia sudah duduk berdempet mengusap bahu kekasihnya itu. Darah Rahel berdesis, pelan rasa ingin marah itu bisa ia redam, ia tidak suka luluh seperti ini sama sekali bukan sifatnya. Evelyn bagai pawang yang mampu menjinakkannya. Rahel menatap Evelyn tajam, namun yang ditatap malah menyunggingkan senyum paling manis, hati siapa yang tak ketar-ketir, RGGH ia bahkan kepikiran ingin melahap candunya. Jangan senyum, atau aku tidak akan menahan diri. Tapi kamu sedang marah, aku kan sedang membujukmu. Rahel masih diam, mengamati apa yang bergerak saat Evelyn bicara. Jangan marah lagi ya, ucap Evelyn manja, keduanya terlibat saling tatap, Rahel tetap pada fokusnya, yang merah ranu menggoda. Evelyn tidak tahu saja, sebuah gejolak sedang mati-matian ditahan seseorang. Dan Rahel juga tidak tahu saja, seseorang juga sedang bingung dengan apa yang dilihatnya. Mama Mila melongo tak percaya apakah keberadaannya masih terlihat di sini.
Ya anggap saja aku sama dengan hiasan dinding ini. Jangan bicara lagi, ucap Rahel dingin sambil menjauhkan wajah Evelyn yang sangat dekat dengannya. Kenapa? Iya atau begini saja, aku dan Mama minta maaf. Janji tidak akan seperti itu, kau jangan marah lagi Bai, lagi-lagi senyum manis itu. Oke Makian, jangan salahin gue jika gak bisa nahan diri. Kalau sudah kerasukan, bicara dan bersikap seadanya saja menggoyahkan iman, apalagi modelan cetek macam Rahel yang kadang setan saja sudah betah bersarang di badan. Sudah ku bilang jangan tersenyum, tegasnya. Kenapa? Emang dasar, apalagi ini? Evelyn malah melakukan kesalahan dengan cemberut seperti itu. Kau benar-benar ya? Apa? Jangan seperti itu. Aku kenapa? Seperti apa? Aisyah. Hei sialan, kalian berdua benar-benar, Mama masih di sini. Mama Mila menggerutu melihat perdebatan anak dan calon mantunya, ia tidak mengerti mengapa Rahel tidak menyuruh Evelyn bicara, padahal ia dan Evelyn akan meminta maaf jika benar dengan maaf bisa membuat Rahel bersikap seperti semula padanya. Lagi dan lagi Evelyn tersenyum, sayangnya saat ini pikiran Rahel sudah terkontaminasi api asmara panas membara. Jantungnya saja sudah lelah berdetak tidak normal, dan saat ini senyum Evelyn adalah sebuah kesalahan karena bisa memancing. Bai, jangan marah lagi ya, rayu Evelyn. Kenapa ada janda yang tidak berpengalaman seperti dia, jangan senyum atau gue kecup beneran ini. Di sini di depan Mama, jangan senyumin gue kayak gitu Makian. Rahel masih menahan diri, kala Evelyn terus merayunya. Pelan kata-kata bujukan itu seakan tidak lagi ia dengar, ia hanya memandangi fokusnya, tidak bisa dikontrol dan sebentar lagi mungkin akan lepas kendali. Rahel sudah di alam bawah sadar, mulut Evelyn yang terus berkomat kamit menjadi menarik baginya. Kap, bukan hanya kecupan, kini kecupan lembut namun menuntut Rahel hadiahkan pada candu yang sedari tadi tidak ada habisnya mengoceh merayunya. Tidak menyia-nyiakan referensi yang sempat ia pelajari, ternyata hasilnya cukup membuat keduanya terbuai. Ternyata ada gunanya juga gue ngintip film di laptopnya Shakira. Kecupan ala Korea lumayan nagih. Nampaknya Rahel harus berterima kasih pada Shakira setelah ini. Bersambung.